Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Teknik Budi Mulya dan rekan-rekan guru SDN 3 Budi Mulya yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, kesehatan sehingga Bapak Ibu bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pemenuhan tugas saya pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kegiatan ini adalah berupa diseminasi budaya positif yang nanti akan berlangsung sampai kurang lebih dalam waktu 2 jam. Bapak Ibu yang berbahagia, selawat beserta salam semoga tercurah kepada Baginda Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, baiklah untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, destinasi budaya positif ini adalah intinya adalah bagaimana kita mengajak Bapak Ibu semua untuk bagaimana kita mengenal budaya positif yang nanti kita bisa terapkan pada saat pembelajaran atau di kelas kita masing-masing. Nah, budaya positif ini sebenarnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu berupa penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ini terjadi pada peserta didik kita. Banyak upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan perasaan diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, penguasaan atau power. Ini sering kita sadari bahwasanya murid kita kalau bertingkah seperti itu, dia dalam rangka memenuhi kebutuhan apa? Ketika suatu murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi jika kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi atau terpenuhi, maka biasanya peserta didik itu akan melanggar nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus ini Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu hamba dan kamarnya lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Karena alasannya adalah berkaitan dengan makan. Yang kedua, kebutuhan dasarnya adalah berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial.
kebutuhan untuk memberi dan berterima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita berada. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Anak-anak akan berusaha bagaimana mengenal Bapak Ibu untuk bisa diterima oleh Bapak Ibu dan disukai oleh Bapak Ibu semua. Mereka juga akrab dengan orang tua. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Yang terpenting pada kebutuhan kasih saya adalah bagaimana Bapak Ibu menempatkan menjadi guru yang disukai oleh siswanya. Dan mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Itu ciri khas daripada peserta didik kita. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atau pengampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Ketika anak-anak itu memenuhi kebutuhan untuk penguasaan, maka anak-anak akan berlomba-lomba untuk menjadi yang berprestasi, ya, seperti itu. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri, berkaitan dengan harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, dan meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini adalah biasanya sosok-sosok untuk menjadi pemimpin, kaitannya dengan penguasaan. Jadi anak-anak cenderung berkeinginan untuk menjadi penguasa. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin barisan, pemimpin berdoa, pemimpin kelompok, dan sebagainya. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila menangkap kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jika ada kondisi peserta didik kita pada tahap ini ada di antara tersebut, maka anak tersebut dalam rangka pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Yang kelima adalah kesenangan, ya, kebutuhan perasaan senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi jangan heran kalau lihat teman didik itu senangnya bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tertinggi, misalkan anjing, lumba-lumba, dan primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga ingin bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengkoleksi barang. Makanya anak-anak ketika itu suka selain koleksi barang, suka bergurau, suka lucu, menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah buruk, mereka masih terlihat lucu kalau dia peserta didik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita akan membuat suatu keyakinan jelas. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Mengapa keyakinan jelas? Mengapa tidak membuat peraturan jelas saja? Ini adalah cara kita berpikirnya adalah seperti ini. Mengapa ketika memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor,
keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah kesehatan atau tentang keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apakah nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Mungkin seharian kita sering pada saat upacara bendera ada yang kita sendirikan, yang pakaiannya mungkin topinya ketinggalan, ikat pinggangnya, ya. Tapi nanti mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti sudah dapat sertifikat di PSN, ini untuk memantapkan lebih. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, nah perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya seluruh keyakinan sekolah itu nantinya merujuknya atau jadikan rujukan untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi secara umum nanti Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas bersama peserta didik, Bapak Ibu harus memperhatikan dulu keyakinan sekolahnya. Jangan sampai nanti setiap kelas berbeda-beda keyakinannya. Nah, nanti keyakinan kelas ini bersifat lebih besar daripada peraturan yang lebih tinggi dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih besar daripada keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata yang digunakan bentuknya positif. Tidak ada lagi kata dilarang, tidak boleh. Jadi nanti hindari penggunaan kata tersebut. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dibagi oleh semua warga kelas. Jangan sampai lebih dari 8 poin. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Makanya ketika dalam membuatnya Bapak Ibu, kita berkolaborasi dengan siswa. Kebutuhan siswanya apa? Sehingga karena berdasarkan pada kebutuhan siswa, maka keyakinan kelas tersebut yakin, benar-benar yakin tercapai atau bisa dilaksanakan oleh siswa. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas, maka Bapak Ibu akan menerima curah pendapat yang disampaikan oleh peserta didik. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila mungkin di dalam tahun berikutnya atau di semester berikutnya ternyata keyakinan itu perlu dirubah, maka Bapak Ibu boleh dirubah. Bagaimana prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas? Ini adalah sebagai berikut. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di
tas boleh. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat di dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya adalah kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Jadi kata jangan berlari dirubah menjadi kalimat yang positif menjadi berjalan di kelas atau di koridor. Jadi jangan penggunaan kata jangan itu bisa dihilangkan. Kita ambilkan nilai positifnya. Dalam prosedur berikutnya adalah tinjau kembali daftar pendapat yang tercatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi ketika pernyataan itu masih berupa peraturan, maka Bapak Ibu bisa merubahnya. Selanjutnya ajak warga sekolah, baik itu murid, itu menekan kebajikan atas keyakinan yang dituju dan berlaku. Contoh seperti ini. Misalkan di sini berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung. Yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau menilai kebajikan. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan. Jadi dari peraturan sekolah nanti kita bisa turunkan menjadi keyakinan sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu bisa meninjau ulang tentang keyakinan bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah pernyataan keyakinan akan berkurang. Berapa sih idealnya? Di dalam membuat keyakinan itu berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Tidak terlalu banyak, maka akan kesulitan. Setelah keyakinan sekolah telah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang atau menyetujuinya. Jika sudah direview, direfleksi, maka jika sudah menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan tersebut, maka kemudian semua warga sekolah. Selanjutnya keyakinan kelas tersebut dipasang di titik. Nah ini gambar. Untuk kelas 1, keyakinan kelasnya apa? Perlu belajar setiap anggota, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Untuk keyakinan kelas 5 adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, yang termasuk kasus-kasus kelas 5, kelas tinggi biasanya sering ngumpetin sepatu, kaos kaki, ya. Artinya di situ ada menghargai barang orang, berkomitmen terhadap setiap tugas, baik tugas kelompok, pribadi, baik di sekolah maupun itu yang terjadi di sekolah. Senantiasa membantu teman atau warga sekolah yang kesulitan. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak atau tidak tampak. Misalkan hormat itu yang tampak seperti apa? Datang tepat waktu. Yang tidak tampak sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari itu tampak, terlihat ya. Tak acuh kepada teman dan guru. Ini kan nggak kelihatan. Ya. Terus mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan menyampaikan terima kasih. Sudah terima kasih, sudah menyampaikan dipinjamkan.
Dan yang tidak terlihat adalah tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Bekerja tampak seperti yang terlihat itu tekun, ya, dan menyimak guru. Yang tidak tampak adalah tidak mendengarkan guru dan acuh. Ini sering terlihat di pengawasan kita. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Memberikan hasil terbaik asal-asalan mengerjakan tugas. Mungkin ada di antara Bapak Ibu untuk menggugurkan kewajibannya anak-anak itu hanya mengerjakan tugas secara asal-asalan. Rasa diterima dan memiliki, contoh misalkan yang tampak seperti melihat semua anggota kelompok, memberikan kata-kata komen membesarkan hati kita, teman kita yang berhasil, menjenguk dan menyayangkan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Sementara yang tidak tampak adalah mengucilkan salah satu teman kita, marah atau iri keberhasilan teman-teman kita, dan acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapatkan musibah. Selanjutnya di sini ada namanya bahkan tampak seperti tak berizin, ada terdengar, terlihat dan perilaku. Terdengar misalkan satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Ini adalah yang diucapkan, maka dia terdengar diucapkan. Nanti kita akan segera saya kembalikan. Nanti Bapak Ibu ketika mengajar disampaikan di kelas jawaban. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, termasuk perlengkapan di kelas begitu. Yang selanjutnya adalah mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbakti. Perilakunya bagaimana? Berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam, ya, atau salim boleh, meletakkan tangan di dada boleh, atau menjabat tangan seperti ini, seperti hari raya itu. Terus memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Contoh hasil curah pendapat guru dan muridnya seperti ini. Guru tugasnya apa? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberikan nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan bersama sekolah, menjalankan keyakinan kelas dan peduli terhadap semua murid. Murid tugasnya apa? Tugasnya murid adalah belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, terbaik dari diri. Bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Sedangkan guru tugasnya bukan, ini kebalikannya ya, menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang tulis. Tugas guru juga bukan menyakiti dan disakiti, siswa sebenarnya mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru dan memutuskan untuk pemakaman. Jadi ini tugas murid bukan termasuk tugasnya seperti itu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi seperti ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ibu Akbar adalah guru wali kelas 2A di SD Berita Hadi, sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelas, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Ini sering terjadi ya, mungkin ya.
Bapak Ibu untuk anak-anak kelas rendah biasanya ke kelas 3 ya. Jika Anda mendapati situasi seperti itu, Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Anda melakukan itu? Kira-kira apa? Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Ini sama ketika Bapak Ibu di kelas ada siswanya datang terlambat karena mau PR. Nanti langkah pertamanya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus tahu alasannya dulu. Karena kebutuhan dasar diterima saya bisa, senang dan bebas. Restitusi 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu masuk yang mana? Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosset dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ibu masuk yang mana kira-kira? Diane Gosset dalam bukunya Restitusi Retrospective School Discipline 98 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau ulang kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka sekalian. Apakah efektif? Apakah berpusat memerdekakan atau memandirikan murid, bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol Dr. Gosset, berkesimpulan ada 5 fungsi kontrol yang diterapkan secara guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam 5 posisi kontrol. Penghukum, nah ini kita pahami dulu apa itu penghukum. Apakah boleh itu seorang penghukum? Nggak boleh. Hah? Yakin? Oke, kita perhatikan. Pernah nggak terucap dari bibir Bapak Ibu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan posisinya Pak, bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Kita justice, langsung di justice. Karena tidak mengerjakan PR. Kenapa PR-nya ada dengan? Biasanya nadanya yang digunakan kita agak tinggi. Kamu selalu kerja berapa? Makanya jangan main tim. Selalu atau pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu karena dia itu. Cara dianya bagaimana cara? Pada posisi ini, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini rasanya biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Mungkin Bapak Ibu ada di sini. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang buat orang lain tidak merasa nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dari dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memberitahu anak ternyata masih berangkat, terus Bapak Ibu mengucapkan kekecewaannya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu semua. Jadi dia seolah-olah anak itu nanti ketika kita mengucapkan itu akan menjadi duduk dia terpaku. Dan dia merasa bersalah.
Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Siapa yang dikecewakan? Orang tuanya, gurunya, kakaknya, kakaknya, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan guru. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah ibu bapak ya. Ayo ingat tidak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini termasuk menjadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi ada ketergantungan. Selanjutnya yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah sebagai berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir, yang kelima, apakah bapak ibu punya keinginan menjadi manajer? Nah, inilah saatnya. Ketika seorang guru itu posisinya terakhir adalah sebagai manajer, adalah posisi guru di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadi kita seorang manajer bagi diri sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Artinya kita rujukannya kembali ke keyakinan. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?
Jadi ketika Bapak Ibu adalah menemukan siswanya yang bermasalah, pertanyaannya adalah seperti itu tadi, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini? Jika jawabannya iya, maka apakah kamu bersedia memperbaikinya? Mungkin ini prosesnya agak lama, ya. Tapi nanti ini akan berdampak panjang. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan fungsi kontrol tadi, apakah Bapak Ibu kira-kira fungsinya di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Pak Ujang, Pak Julian posisinya di mana? Apakah manajer atau sebagai pemukul? Manajer. Aku di posisi pemukul. Pemukul. Ya kalau Suka marah sama anak. sesekali nanti jadi teman. Kalau bisa ya. Gitu ya. Lalu posisi kontrol. Iya betul. Kenapa? Karena jadi di posisi kontrol, karena posisi pemukul. Jika Ibu bisa berubah jika Bapak Ibu sudah menjadi manajer. Oh, berarti kita ini manajer Pak, karena berubah-ubah. Iya, di manajer itu tidak begitu. Namun ada namanya, ya. Kalau penghukum ini relevansi kesalahannya itu tidak langsung terdampak. Tambah anak merasa tersakiti. Ya. Sudah datang terlambat ke siang, masih dihukum, berdiri di depan tiang bendera, kehilangan ilmu lagi, malu di depan kawan-kawannya. Ya. Jadi itu namanya peribahasanya sudah jatuh tertimpa tangga, kejatuhan durian. Ya, satu contoh misalkan kemarin kayak yang kasus siapa kita yang mana yang ujian tak itu, ini tidak akan terjadi jika dari pertama kali ya kita sudah lakukan pendekatan. Bisa jadi dalam praktik pendapat disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman. Nah, ini Bapak Ibu berdua. Boleh nggak berupa kontrol? Boleh, teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Ketika ketemu anak yang pemarah, diajak berdiskusi ngamuk seperti itu. Disuruh hafalan, pening kepalanya ukah. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru akan mencapai pada posisi manajer. Jadi berlahan-lahan Bapak Ibu ya, jangan langsung jadi manajer. Ya pertama dihukum dulu nggak apa-apa, besok terjadi pergeseran jadi teman, jadi pemantau, sudah oke baru jadi manajer. Mungkin untuk dalam beberapa saat mungkin kita agak sulit menjadi manajer. Enak kali enak itu. Di mana-mana mesti dialah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Mereka yang bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan perlu diketahui berdasarkan materi ini Bapak Ibu, yang bisa mengontrol
dirinya adalah dirinya sendiri, ya. Maka kita akan menciptakan anak-anak menjadi seorang manajer, ya, seperti itu. Dan tidak mau di dunia ini orang yang diatur, yang dikontrol, seperti itu. Dan tujuan akhirnya adalah dia mampu mengontrol dirinya sendiri. Contoh kasus seperti ini, adik yang terlambat hadir di sekolah, kalau bapak ibu hukum, biasanya ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya bagaimana, tolak pikir, matanya melotot, jari-jarinya menunjuk dan menghati, kamu tuh datang ke sini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Namun dampaknya adalah kemungkinan mereka akan marah, asli pak, dan berdendam, bersifat agresif. Bisa saja sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya tulisnya. Pernah kejadian beberapa murid yang habis kita kata-katain tadi datang, dia akan coret-coret bukunya. Pokoknya dendam, tambah agresif. Lebih buruk lagi, sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Karena untuk meluapkan tadi kemarahannya tadi. Contoh kasus dalam pembuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid ketika ditegur seperti dengan cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah, tertunduk, malu, lesu. Karena apa? Merasa telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membangkitkan orang. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Ya, jadi kalau penghukum tadi, tapi ini jawabannya jauh lebih berbahaya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, akan menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif, nyoret-nyoret, bebas kemas, dinding, kadang melempar, tak tahu apa. Namun murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Contoh kasus sebagai teman. Nah, nada suaranya ramah, kerap, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah jadi ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tersenyum, tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu sambil tersenyum. Ketika perasaan murid dengan sikap guru seperti ini, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif saja. Di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya.
Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Contoh kasus untuk pemantau, nada suaranya lembut, bahasa tubuhnya formal. Percakapannya seperti ini. Adi, kata kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi pemarah atau membuat rasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Contoh kasus manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Ini percakapannya. Tadi, apakah kamu dari jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok kamu ada masalah untuk kamu agar bisa dapat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa ada tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak bermarah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Berkaca tiga, jika seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali dan akan berbuat perbuatan murid atau bersedang gurau, menempatkan diri sebagai murid. Fokus pada murid bukan untuk menggantikan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab dan pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah ini segitiga restitusi ini yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu mengalami muridnya permasalahan. Dan tulisan dalam bukunya Restitusi Restrukturing School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk menggunakan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Pertama, segitiga restitusi atau restitution behavior. Nah seperti itu. Ketika Bapak Ibu ketemu anak masalah, maka yang perlu diyakinkan adalah melakukan 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, stabilisis the identity. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the behavior. Itu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi.
Nah seperti ini Bapak Ibu, ini namanya statistical restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Dalam tindakan validasi menstabilkan identitas, pasti di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti muridnya itu bermasalah, yang Bapak Ibu ucapkan yang ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya apa? Dan bukan. Ini artinya apa? Dia menstabilkan identitasnya dulu, biar kuat dulu. Yang selanjutnya adalah kaitannya dengan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, tanyakan alasannya ke anak tersebut. Alasannya apa sih kamu melakukan itu? Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah penjelasannya, menstabilkan identitas identity. Bagian dasar dari segitiga restitusi tujuannya adalah mengubah bijaksana dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari keadilan adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengikuti dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita akan meyakinkan si anak dengan cara
Ya, Bapak Ibu, lanjut. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi tindakan yang kedua adalah validasi tindakan atau validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Lalu kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa ini akan memvalidasi kebutuhan. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Contohnya gini, ketika Bapak Ibu ketemu kasus seperti ini, ketika anak itu berbuat kesalahan, misalkan yang apa ya, dia menyembunyikan sepatu kawannya, kemungkinan terburuk dari anak tersebut adalah yang kalau tadi yang disembunyikan cuma satu, bahkan kemungkinan terburuknya anak itu bisa menyembunyikan lebih dari satu, bisa 10 sepatu yang disembunyikannya. Namun kita cara membuatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, karena cuma satu yang dibuat cuma sebelah lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanya alasannya apa? Apakah alasan kamu apa? Apakah iseng atau punya dendam pribadi? Seperti itu ya. Rata-rata anak itu biasanya alasannya adalah iseng. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Ini biasanya terjadi ketika anak itu berkelahi mempertahankan barang-barangnya, curi atau dicoret kawannya, atau mejanya dicoret kawan. Kamu boleh mempertahankannya sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi sikap untuk mempertahankan diri tadi, sebenarnya dibarengi dengan sikapnya. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak maju. Mungkin tindakan guru dengan memperbaiki sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Bahkan mungkin alasan yang disampaikan untuk tadi adalah yang negatif. Mungkin balas dendam termasuk alasannya. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda.
sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan psikologi. Dari Quran ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai angka 1 dan tinggal lagi yang telah divalidasi angka 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya. Dan perbedaan menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keadaan kelas atau keluarga. Apakah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dibuat? Kebanyakan anak-anak akan mengatakan ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti orang seperti itu. Ketika anak sudah orang yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tersebut fokus pada gambaran tersebut. Nah, sekarang kita dihadapkan sebuah kasus. Bapak Ibu boleh membaca? Ya kan? Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi. Yang saya siapa? Siapa kan dia? Masuk mengajar. Akhirnya dicari guru pengganti namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu dijemput ke kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ah, Ibu, santai aja Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih temanya adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Bahasa bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau WhatsApp bersamanya. Oke, lanjut. Rangka restitusinya apa yang perlu dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama adalah bagaimana dalam rangka restitusi? Yang pertama menstabilkan dulu identitasnya. Ya, kita lakukan stabilkan dulu identitasnya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Setelah itu, ada
koordinasi tindakannya. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bicarakan untuk menggantikan rasa tidak dihormati oleh Ibu. Menanyakan keyakinan, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah apakah kecerdasan. Ini adalah ketika Bapak Ibu disuruh menentukan langkah-langkah resolusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang berlaku. Langkah-langkah restitusinya yang diusulkan sebagai berikut. Nah, ini terlihat dari yang dikatakan oleh Natali dan Vivi telah mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas. Temanya tentang pendapat mereka di kelas, terutama tentang sikap saya menghormati dan bagaimana menerapkan pada kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya mengirim email kepada Bu Eni tentang kebiasaan mereka, dan mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bahasa bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengkomunikasikan. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Sebagai apa? Sebagai teman. Bertegas dalam kalimat, ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur bapak kepala sekolah, atau kalian, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Ayo. Oke, jika Anda adalah alasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Jika saya menjadi bahasan, maka saya akan mendukung langkahnya Bu Santi. Dan kita dukung ya langkahnya Bu Santi. Yang karena Bu Santi memposisikan dirinya sebagai manajer. Bu Santi melakukan dialog dengan Vivi dan Natali, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya dan mendorong murid menemukan solusi atas permasalahan. Jadi ketika Bapak Ibu menyelesaikan masalah dengan menggunakan sebagai manajer, maka Bapak Ibu akan menanyakan ke siswa kira-kira apa yang perlu dilakukan murid-muridnya dalam bertanggung jawab perilakunya, mendorong murid untuk menemukan solusinya apa, seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Semoga paparan saya pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang diseminasi budaya positif pada SD 3 bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, terutama apabila Bapak Ibu mengalami kendala, permasalahan, kasus pembelajaran yang berlangsung di kelas-kelas atau di mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil. Semoga kedepannya kegiatan tetap berlangsung dalam rangka bisa meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semuanya. Apabila dalam penyampaian saya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri kita berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.